Selamat datang kembali di channel Jasnadin, channel yang menyajikan informasi bermanfaat dan terbaru untuk pemirsa dimanapun. Inilah update dari pendaftaran KIP Kuliah 2021, bahwa untuk pendaftarannya sudah dimulai sejak 8 Februari. Namun bagi yang belum tahu informasi ini, bahwa masih ada 2 kali seleksi, yakni seleksi mandiri PTN di tanggal 7 Juni 2021 sampai 3 Oktober 2021, dan untuk seleksi mandiri perguruan tinggi swasta atau bisa disebut dengan PTS pada 21 Juni 2021 hingga 31 Oktober 2021. Sehingga bagi adik-adik yang mau mendaftar, segera ingat untuk pendaftarannya, dan ini adalah beberapa prosedur untuk pendaftarannya. Untuk tahapan pendaftaran KIP Kuliah yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP Kuliah pada laman kipkuliah.kemendikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile app. Yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Yang ketiga, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Untuk kali ini bisa langsung yang program mandiri PTN atau PTS. Yang keenam, selanjutnya siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional, masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Dan yang ketujuh, bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. Kemudian untuk syarat pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2021, persyaratan untuk mendaftar program KIP Kuliah tahun 2021 adalah: yang pertama, penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti oleh dokumen yang sah. Yang ketiga, siswa SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik yang baik dan mempunyai kartu KIP. Kemudian yang keempat, siswa SMA, SMK, MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik yang mempunyai kartu keluarga sejahtera. Kemudian yang kelima, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Untuk sistem bantuan pendidikan UKT atau SPP, pemerintah Indonesia memberikan bantuan pendidikan SPP untuk mahasiswa semester 3, 5, dan 7 pada tahun 2020/2021 sebagai implementasi dari arah kebijakan pendidikan tinggi untuk mengantisipasi dampak COVID serta perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat KIP Kuliah. Informasi detail terkait program ini dapat diperoleh di perguruan tinggi masing-masing sejak tahun 2020. Kemudian ini adalah keunggulan KIP Kuliah. Yang pertama, jumlahnya lebih banyak dari bidik misi, yakni lebih dari 400.000 orang untuk tahun 2020.
Bidik misi 2019, 130.000 beasiswa. Yang kedua, lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi. Yang ketiga, sistem terintegrasi dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, KIP kuliah terbagi menjadi dua kelompok, yakni KIP kuliah dan KIP kuliah afirmasi. Yang kelima, KIP kuliah afirmasi antara lain meliputi bantuan biaya program afirmasi pendidikan tinggi atau bisa disebut dengan ADIK untuk adik Papua, adik Papua Barat, dan adik 3T. Dan ini adalah beberapa informasi tambahan tentang KIP kuliah. Sesuai pedoman pendaftaran KIP kuliah, peserta KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi, dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada prodi dengan akreditasi A atau B, dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Keunggulan bagi penerima KIP kuliah, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah dengan memperoleh bantuan biaya hidup. Puslakdik akan membayarkan biaya kuliah sebesar 2,4 juta per semester langsung ke perguruan tinggi. Kemudian siswa penerima program KIP kuliah akan memperoleh bantuan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang dibayarkan setiap semester sesuai masa studi normal S1 maksimal 8 semester, total selama studi maksimal 33,6 juta, D3 maksimal 6 semester, total selama studi maksimal 25,2 juta, D2 maksimal 4 semester, total selama studi maksimal 16,8 juta, D1 maksimal 2 semester, total selama studi maksimal 8,4 juta. Untuk mahasiswa pada prodi yang harus mengikuti program profesi juga akan menerima pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup seperti poin yang sebelumnya. Profesi dokter, dokter gigi, dan dokter hewan akan menerima bantuan biaya hidup maksimal 4 semester, total selama studi maksimal 16,8 juta. Sedangkan untuk profesi nurse, apoteker, dan guru akan menerima bantuan biaya hidup maksimal 2 semester, total selama studi maksimal 8,4 juta. Bagi adik-adik yang mau mendaftar di perguruan tinggi secara mandiri, sebenarnya sudah ada banyak kampus-kampus negeri, terutama UI, UGM, UNAIR yang sudah buka, dan jangan lupa untuk dicek kapan pendaftarannya sehingga ketika lolos seleksi mandiri bisa mengikuti program KIP kuliah ini. Dan begitu saja informasi dari konten ini. Jangan lupa terus semangat menggapai cita-cita. Selamat berjuang.